Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasan News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di-subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. November adalah bulan yang bersejarah bagi rakyat Aceh. Memori seakan diputar pada 20 tahun yang lalu. Kenangan akan rakyat Aceh pada sidang umum masyarakat pejuang referendum yang disingkat dengan SUMPR di Masjid Raya Baitur Rahman pada tanggal 8 November 1999. Kala itu, semua elemen masyarakat bersatu dengan tekad mengakhiri konflik Aceh secara bermartabat. Salah satu isu yang mencuat adalah referendum. Saat itu, di kedai kopi terdengar sayup-sayup pekikan merdeka atau referendum. Sidang rakyat yang diklaim dihadiri lebih dari 2 juta lebih rakyat Aceh di pelataran Masjid Raya Baitur Rahman tersebut. Selain meluapkan kemarahan terhadap ketidakadilan yang menimpa Aceh, rakyat juga diajak mendengarkan orasi tokoh-tokoh Aceh. Rakyat Aceh dengan senang hati menggunakan ikat kepala bertuliskan referendum. Emosi mereka diaduk-aduk oleh isi pidato heroik dari tokoh Aceh. Pelataran masjid menjadi saksi pekikan Allahu Akbar, alunan solawat Nabi, ikat perang sabir dan zikir. Sidang tanpa kekerasan tersebut dipandu sejumlah tokoh-tokoh Aceh dari atas mimbar. Kala itu ada Akmal Abzar, pemandu acara, Muhammad Nazar selaku tokoh sirah, Kaisar Riza ketua panitia, Tengku Nurul Zahari ketua Huda, Tengku Burkaini Tanjungan, pimpinan Rabitah Taliban Aceh, Fajri M. Kasim, tokoh mahasiswa, Cut Nur Asikin, seorang aktivis perempuan, Tengku Muhammad Yus, kala itu menjabat sebagai Ketua DPRD Aceh, dan M. Nasir Jamir sebagai anggota DPRD Aceh kala itu. Saat itu, tokoh pertama yang melakukan orasi adalah Nurul Zahari sebagai wakil dari kalangan ulama. Dalam orasinya, ia menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan kepada dunia hari ini bagaimana hasrat dan keinginan suci rakyat Aceh yang tertindas, ditipu dan dizalimi puluhan tahun, telah bisa bersatu di Banda Aceh di rumah Tuhan, menyuarakan tuntutan referendum. Orasi kedua disampaikan oleh Fajri M. Kasim. Ia menyebutkan mahasiswa tetap berkomitmen terus memperjuangkan tuntutan rakyat Aceh. Setelah itu, Tengku Burkaini Tanjungan yang menyampaikan orasi ketiga saat itu menyebutkan apa yang dikatakan pemerintah pusat bahwa hanya sebagian rakyat Aceh menuntut referendum itu adalah bohong. Ia meminta agar pejabat-pejabat Aceh jangan ada lagi yang melaporkan ke Jakarta kalau rakyat Aceh hanya sedikit meminta dilaksanakan referendum. Hari ini telah dibuktikan oleh seluruh rakyat Aceh bersatu padu kepada Aceh menyuarakan aspirasi dan tuntutannya terhadap referendum, kata Burkaini, dan dimuat pada Serambi Indonesia pada 9 November tahun 1999. Orasi keempat disampaikan oleh Cut Nur Asikin. Pidato Cut Nur Asikin yang telah almarhum saat tsunami tahun 2004 bisa juga dilihat dalam filem Black Horror karya Liam Neeson. Dia dengan bersemangat mengatakan rakyat Aceh akan memperjuangkan referendum hingga titik darah penghabisan. Pada pukul 11:05 waktu Indonesia Barat, tampil Tengku Muhammad Yus. Ketika itu ia berjanji akan
akan meneruskan perjuangan yang dikehendaki rakyat Aceh. Muhammad Yus juga menjelaskan bahawa kedudukannya saat itu hanya baru sebatas sebagai ketua DPRD Aceh yang baru dipilih beberapa hari yang lalu dan sampai kemarin belum mendapat pengesahan. Karenanya, Muhammad Yus saat itu memanggil pimpinan sementara DPRD Aceh, Nasir Jamil, untuk bersama-sama menyampaikan serta membaca komitmen DPRD Aceh dan Pemda Aceh. Komitmen itu antara lain: yang pertama, mengakui bahawa tuntutan dan perjuangan untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Aceh melalui sebuah referendum damai dan demokratis merupakan tuntutan dan perjuangan rakyat Aceh secara keseluruhan, serta mesti ditanggapi secara positif oleh semua pihak di tingkat nasional dan internasional. Kedua, ia berjanji memperjuangkan terwujudnya pelaksanaan referendum di Aceh secara transparan, damai, dan demokratis. Ketiga, ia berjanji menolak segala bentuk militerisme di Aceh. Keempat, apabila kami mengingkari komitmen-komitmen tersebut, maka kami berhak diberikan hukuman sosial oleh seluruh rakyat Aceh. Demikianlah satu penggah sejarah Aceh tahun 2000. Kegiatan serupa diadakan lagi, namun tidak sebagus tahun 1999. Dalam sidang kedua, tidak sedikit rakyat Aceh menjadi korban. Saat itu, mereka memberikan nyawa dan apapun demi Aceh. Kenangan pahit ini membuktikan bahawa rakyat Aceh bisa bersatu dalam kepedihan. Namun, rakyat Aceh tidak mungkin lagi bersatu dalam ketidakpedihan. Saat ini, tokoh-tokoh yang menyampaikan orasi di perlataran Masjid Raya Baitur Rahman atau yang telah menggerakkan massa hingga berkumpul ke Kota Raja telah menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Kita tentu tidak tahu apakah mereka masih punya semangat seperti tahun 1999. Demikian pula, kita tidak bisa memastikan apakah rakyat masih bisa menyampaikan sikap seperti tahun itu. Amalan sidang tersebut agaknya telah tenggelam dengan situasi Aceh sekarang. Sekarang Aceh miskin tokoh dan pemimpin karismatik. Rindu dengan orasi yang mampu memberikan spirit perjuangan bagi rakyat Aceh. Kerinduan kita bukanlah menghadirkan kembali konflik, melainkan menarik kembali spirit menangis, spirit mengisi perdamaian Aceh. Pengalaman referendum tahun 1999 memberikan alasan kuat mengapa orang Aceh mampu bersatu dalam kepedihan dan berkonflik ketika damai. Artinya, konflik bisa menyatukan rakyat Aceh yang beragam etnik dan bahasa dengan melupakan perbedaan-perbedaan. Namun, ketika berada dalam satu gerbang perdamaian pasca MOU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, yang terjadi malah saling sikut kiri kanan. Lawan dianggap kawan, sementara kawan diposisikan sebagai lawan. Karena saat ini pendapat tidak diprioritaskan, tetapi pendapatan yang dituhankan. Setelah satu dekade referendum, perjuangan politik rakyat Aceh berubah total. Kemesraan semua lini perjuangan rakyat Aceh telah sirna. Semoga semua elemen perjuangan tahun 1999 bisa bersatu kembali, mengambil spirit referendum dalam menata Aceh lebih baik ke depan. Buang perbedaan dikarenakan pendapatan, tetapi satukan pendapat demi masa depan anak cucu kita. Akhirnya, mari kita tarik kembali semangat referendum ini menjadi semacam spirit baru dalam membangun Aceh yang bermartabat. Sebab sangat disayangkan jika korban dan darah rakyat Aceh hanya menjadi alat untuk membangkitkan kepentingan pribadi atau kelompok. Jauhkan prinsip menyokong ilhok, menyokong mandung gop.
Demikianlah cuplikan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam mengingat sejarah Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.